Selamat berjumpa dengan saya Arjito dalam tutorial mendaftar JCC 2022. Saya adalah pengembang sistem di JCC 2022 yang akan dilaksanakan di UNES pada bulan September, tepatnya pada tanggal 9 sampai 10 September 2022. Nah, untuk melakukan pendaftaran tentunya kita harus mengunjungi website resminya. Di sini website resminya tertulis alamat JCC UNES AC ID. Ketika kita pertama kali mengunjungi, kita akan diarahkan pada landing page seperti ini. Kemudian muncul notifikasi, di mana kalau kita mengizinkan notifikasi ini, kita akan dapatkan pemberitahuan ketika kita posisi offline. Kita klik allow, maka nanti ketika ada gangguan koneksi, sistem akan menginformasikan bahwa ada gangguan koneksi. Oke, kita lihat di sini halaman awal akan muncul timer menuju hari H, yaitu masih ada waktu sekitar 205 hari, 13 jam 51 menit dan terus berjalan. Untuk melakukan pendaftaran nanti kita klik ini, tapi sementara kita lihat dulu apa itu JCC. Nah, JCC ini adalah sebuah conference atau seminar kerjasama dari beberapa perguruan tinggi. Di sini ada Undip, kemudian UNES, UNS, UNSUD, dan UKSW. JCC pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006 dan sekarang adalah JCC yang ke-17. Untuk speakernya saat ini yang sudah terkonfirmasi ada beberapa di sini dan beberapa lain masih dalam tahapan komunikasi dari panitia dan ini masih berjalan. Kemudian yang terpajang ini yang sudah terkonfirmasi untuk bersedia untuk menjadi speaker. Lalu ada pelaksanaannya adalah pada tanggal pada tanggal 9 sampai 10 September 2022 akan dilaksanakan di gedung LP2M UNES. Nah, nama gedungnya adalah Gedung Profesor Retno Sriningsih Borobudur, Ruang Borobudur, ada di lantai 3. Ini gedungnya berada di sayap kanan di dekat gerbang UNES. Jadi ketika kita masuk UNES, begitu lewat gerbang Garuda tadi seperti yang ada di depan ini, kita masuk dari pintu kiri ini, maka gedung LP2M ada di sebelah kiri. Jadi masuk langsung kita menuju ke gedung yang dimaksud. Dan untuk memandu ke gedung ini kita bisa menggunakan bantuan Google Map, tinggal kita ikuti rute yang diarahkan sesuai dengan lokasi awal dari Bapak Ibu atau saudara calon peserta. Kemudian untuk publikasi kami menyediakan beberapa pilihan jurnal seperti Journal of Science Education Indonesia. Ini adalah jurnal yang sudah Sinta 2, jurnal internasional Sinta 2 dan sudah terindeks Scopus. Dan beberapa jurnal yang lain juga di sini ada proceeding, sedang dalam proses untuk negosiasi. Kemudian book chapter sudah mencapai kesepakatan. Book chapter yang internasional. Kemudian untuk timelinenya bisa kita cek untuk batas akhir submit abstrak, kemudian pengumuman penerimaan, kemudian batas akhir pembayaran, dan berikutnya adalah batas akhir pengiriman full paper. Kemudian untuk registration fee masih dalam perhitungan, jadi belum bisa dikonfirmasi berapa biaya pendaftaran karena ada 2 skema nantinya, yaitu in person dan virtual yang memiliki skema yang berbeda. Lalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa hubungi kontak person yang ada di sini
Nomornya tertulis di sini bahwa nomor ini nanti adalah nomor WA dan bisa langsung chat dengan cara klik di sini. Nanti akan langsung menuju ke kontak person tanpa harus menyimpan nomor kontak. Oke, kita akan coba melakukan pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran, pastikan kita punya akun Gmail dan akan lebih baik lagi kalau memiliki akun institusi yang berafiliasi dengan Google, karena nanti untuk teman-teman dari konsorsium, yaitu dari 5 perguruan tinggi yang bekerja sama di sini, akan mendapatkan special fee atau special contribution ya. Kemudian tentunya adalah didasarkan pada email yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan akun Gmail biasa, maka nanti diakui sebagai peserta di luar konsorsium. Tapi kalau saya menggunakan akun yang mail UNES AC-ID, maka saya akan diakui sebagai dosen atau mahasiswa di lingkungan konsorsium dan tentunya akan mendapatkan special prize. Oke, kita klik di sini login. Maka nanti akan ada tombol untuk login di sini. Tombol login dan register sama, karena sekali kita klik otomatis nanti diregister. Kalau sudah pernah diregister langsung otomatis login. Nah, karena saya sudah posisi login, maka saya langsung menuju ke halaman ini tanpa harus memasukkan password dari akun Gmail saya, karena saya posisinya adalah sudah sign in di Gmail. Nah, di halaman pertama kita akan dihadapkan pada sebuah QR code, di mana kalau kita scan QR code ini kita akan dibawa masuk ke bot Telegram, di mana bot Telegram ini akan membantu kita karena nantinya akan mengirimkan notifikasi, misalkan notifikasi tentang review dari reviewer, hasil review dari reviewer. Juga ketika kita mengirimkan atau submit entah itu abstrak ataupun full paper, kita akan mendapatkan notifikasi yang intinya adalah abstrak sudah diterima dan sudah diteruskan pada reviewer. Dan reviewer pun nanti akan mendapatkan notifikasi lewat Telegram bahwa kita atau author dengan judul ini sudah mengirimkan abstrak ataupun full paper biar segera dilakukan review. Bisa dengan cara scan ini, kalau misalnya kita buka di laptop kemudian kita bawa HP, gadget, kita scan saja, atau kita bisa langsung ini kalau ingin join lewat Telegram desktop. Nah, di sini ada about itu nanti kembali ke halaman tadi untuk about. Lalu ada menu membership, kita klik member area. Nah, kemudian kita diminta untuk memutuskan apakah akan menjadi peserta presenter atau peserta non presenter. Kalau kita memilih peserta presenter, kita klik di sini. Lalu kita mengisi data-data di sini. Di sini tidak ada tombol simpan karena apapun yang kita tuliskan di sini otomatis disimpan selama ada notifikasi sukses ya. Kita coba di sini nama Herjito ya. Nah, di sini kita lihat ketika saya pindahkan kursor muncul ini. Notifikasi ini artinya sudah berhasil disimpan. Oke, kemudian kita bisa tambahkan di sini nama yang tertera di dalam sertifikat nantinya, apakah akan dengan gelar atau tanpa gelar sesuai dengan apa yang kita isikan. Jadi data di sini nanti digunakan untuk sertifikat, maka kesalahan di dalam penulisan sepenuhnya tanggung jawab kita sebagai author karena data inilah yang nanti akan digunakan. Lalu berikutnya kalau ada co-presenter, jadi misalkan kita mengajak teman penelitian kita atau partner kita juga ikut sebagai co-presenter, maka kita bisa sertakan dan nanti akan mendapatkan
2 buah sertifikat. Tentunya ada tambahan biaya yang dikenakan, tapi kalau misalnya kita sendirian, maka ini cukup dikosongkan saja. Lalu kita bisa tuliskan research interest. Nantinya akan ada beberapa research interest yang sudah ditambahkan, karena ini sistemnya masih belum disosialisasikan ke panitia, jadi beberapa data masih kosong. Nah, kemudian afiliasi itu berarti kita isikan nama perguruan tinggi kita, lalu kita akan datang in person atau virtual. Kalau tentunya nanti akan mempengaruhi tagihan atau bill yang kita dapatkan. Lalu international code kita tuliskan, kalau Indonesia berarti plus 62. Lalu untuk WhatsApp-nya berarti kita tuliskan saja, kalau nomor saya 085640 dan seterusnya, maka nolnya tidak perlu ditulis, cukup 85640776086. Maka nanti international dialing code digabung dengan phone WhatsApp akan memberikan nomor lengkap kita, dan nantinya ini digunakan untuk menentukan tagihan kita apakah dalam dolar atau dalam IDR. Jadi kalau kita menggunakan kodenya adalah 62, tagihannya nanti dalam rupiah IDR. Tetapi kalau kita tidak menggunakan 62, jadi selain 62, maka dianggap peserta dari luar, maka tagihannya nanti dalam dolar. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada judul artikel. Kalau misal di sini disediakan 2 buah judul, artinya kalau kita ingin submit 2 judul sekaligus bisa. Tentunya nanti skema biayanya akan berbeda. Tapi kalau misalnya kita hanya 1 judul, maka yang kedua dikosongkan saja. Ini judul artikel pertama. Lalu co-autornya kita tuliskan nantinya. Lalu kita bisa milih publikasinya nantinya dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada bagian abstrak, nanti kita bisa download template-nya dulu. Jadi kita unduh template. Nah, lalu kita isikan abstrak kita di sini. Lalu kalau sudah abstraknya kita tulis, kita bisa upload di sini abstraknya. Nah, kita coba di sini. Oke, kita upload tanpa kita mengubah. Kita tunggu. Oke, dokumen successful sudah terupload ya. Oke, maka kita bisa langsung cek. Nah, kita bisa pilih, ini tadi abstraknya yang saya upload ya. Jadi bisa kita cek apa yang kita upload tadi. Kalau salah kita bisa re-upload. Tapi kalau kita familiar dengan Google Doc, kita bisa pilih ini. Nah, misalnya kita ingin melakukan editing, kita bisa langsung edit di sini. Jadi kalau misalnya kita punya akun Microsoft Office, kita bisa lakukan edit ini. Caranya adalah kita masuk di sini. Tapi karena saya tidak punya akun Microsoft Office, maka saya pilih Google Doc. Untuk mengedit kita tinggal klik di sini. Nanti kita tinggal buka dengan Google Doc. Oke, seperti itu. Atau bisa saja, atau mungkin kita pilih mengunduh saja. Kita bisa unduh. Jadi kalau kita ingin unduh, berarti tadi ini tinggal kita download. Ini kita download di Google Drive, nanti akan berada di komputer kita. Nah, kemudian ketika kita upload, Telegram kita akan mengirimkan notifikasi ya,
mengirimkan notifikasi bahwa saya sudah mengirimkan abstrak dengan judul ini dan sudah dikirimkan juga notifikasi ke reviewer kalau sudah ditentukan reviewernya. Nah, nanti reviewer akan melakukan proses review dan mengunggah. Dan kalau reviewer sudah mengunggah, nanti kita bisa cek di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua, ini contohnya ada dua judul ya. Ada dua warna di sini, warna kuning dan warna putih. Kalau warna kuning itu artinya reviewer belum melakukan belum mengirim hasil review. Tapi kalau sudah warnanya putih, itu berarti tentunya kalau ada di sini berarti reviewer sudah mengirimkan. Seandainya ini kebetulan tadi kita sudah mengunggah kembali, tapi kita belum membaca hasil dari review. Jadi ini adalah versi reviewer, kita bisa cek di sini. Ini tanggal berapa, ini tanggal berapa gitu. Jadi dari tanggal ini kita bisa melihat apakah sudah dilakukan review atau belum. Demikian juga dengan full paper, nantinya sudah kita bisa dengan cara yang sama. Lalu untuk payment nanti akan muncul tagihan dengan cara klik check out. Sementara belum ditetapkan, maka di sini masih belum ada nilainya. Nanti akan muncul nilainya dan sesuai dengan dialing code kita, juga sesuai dengan attendance kita, lalu juga sesuai dengan berapa orang, apakah kita sebagai presenter atau sebagai non-presenter. Tagihan nanti akan dikirim lewat email. Yang mengirim adalah Bank BNI, tapi kita nanti juga akan mendapatkan notifikasi Telegram mengenai virtual account, kemudian biaya, dan batas akhir pembayaran. Nah, kita bisa saja membatalkan ini dan berpindah ke sebagai non-presenter. Tapi yang perlu diingat, kalau kita sudah terlanjur melakukan pembayaran, maka menghapus ini tidak akan mengembalikan dana. Jadi dananya tetap tidak bisa ditarik kembali. Maka pastikan sebelum melakukan pembayaran bahwa kita sudah mantap dengan pilihan kita pendaftaran. Jadi kalau misalnya kita ingin mendaftar sebagai presenter dan non-presenter sekaligus, bagaimana? Maka kita menggunakan dua email yang berbeda. Untuk menghapus, kita tinggal klik delete, lalu kita klik yes I'm sure. Pastikan bahwa kita memang benar-benar ingin menghapus. Jadi kalau kita klik maka terhapus. Demikian tutorial kita mengenai pendaftaran di JCCC. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu peneliti, dosen, mahasiswa yang akan menjadi peserta JCC 2022. Terima kasih.